Bila adik perempuan dari dugaan pelecehan Bribka RJU, pria di Ternate ini justru jadi terdakwa. Seorang pemuda di kota Ternate, inisial MTF alias Opan 26 tahun jadi terdakwa. Usai membela dua orang adik sepupunya F dan D, karena diduga dilecehkan Bribka RJU, anggota Polres Ternate. Dugaan kasus yang dilakukan Bribka RJU tersebut, terjadi pada 8 Juli 2022 di kota Ternate. Opan menolong dua sepupunya, yang saat itu pulang berbelanja sendal di Muara Mall. Di jalan menuju rumah di Kelurahan Mangga 2, mereka diikuti Bribka RJU. Merasa tidak aman, keduanya lalu meminta Opan mengantarkan pulang. Namun sesampainya di rumah, Bribka RJU masih mengikuti. Karena kesal, Opan menghadang Bribka RJU dan bertanya apa tujuannya, namun tak dijawab. Opan meluapkan kekesalan dengan memukulnya, tapi kena helm, ungkap F kepada tribunternate.com Rabu, 5 Juli 2023. Menurutnya, aksi pukul tersebut merupakan bentuk pembelaan. Itu adalah bentuk pembelaan, karena aksi pelecehan dia ke kita. Tapi malah dia, yang lapor kakak saya ke polisi, itu kan aneh, katanya. Anehnya lagi, peristiwa tersebut terjadi pada 2022, tetapi dilaporkan 2023. Kemudian laporan itu, dan saat ini masuk pada persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Bahkan sampai adanya penetapan tersangka, hingga jalani sidang, pungkasnya. Terpisah kuasa hukum terdakwa, Inrico Bobi Pati Pelihu berharap ada keadilan bagi kliennya. Yang sudah menjadi tahanan jaksa penuntut umum Kejari Ternate. Opan juga memiliki hak dalam melindungi saudara perempuannya dari aksi kejahatan. Apalagi, yang melakukan ini adalah seorang pengayom masyarakat. Yang semestinya melindungi dan memberikan contoh yang baik, ucapnya. Ditegaskan, pihaknya tidak mengada-ngada, karena kesaksian F dan D di bawah sumpah. Saat memberikan keterangan, di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate. Intinya pihak keluarga meminta keadilan. Karena ada kejanggalan dalam kasus ini. Karena peristiwa terjadi 2022, tapi dilaporkan 2023. Terus visumnya bagaimana? Bukti visum juga bagaimana, sehingga ada penetapan tersangka ke kliennya, semprotnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ternate, Ibtu Bondan Manikotomo membantah. Menurutnya laporan polisi, pelapor ke Polres Ternate sudah sejak tanggal 9 Juli 2022. Karena tindak lanjut laporan hingga penetapan tersangka, sesuai LP dan hasil visum yang dilakukan. Sebab tanpa LP visum tidak bisa dilakukan. Untuk tahun 2023, tepat Januari itu naik penyidikan dari lidik ke sidik, akuinya. Dalam LP, waktu prosesnya diulur, karena penyidik memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, atau diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, ruang mediasi itu tidak digunakan untuk saling memaafkan dan diselesaikan kekeluargaan. Karena pada saat itu, keluarga tersangka juga bertahan untuk memproses Bribka R. Karena mereka saling bertahan, sehingga proses keduanya tetap jalan. Baik itu anggota menjalani proses kode etik, hingga penundaan pangkat. Dan pelapor menjalani proses hukum, hingga penetapan tersangka, jelasnya. Usai penetapan, pihaknya langsung menjemput tersangka di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah. Jadi dalam proses penegakan hukum, kami kerjakan sesuai prosedur. Karena dua-duanya jalani proses hukum, sesuai LP yang kami terima, pungkasnya. Satuan, kami adalah kuasa hukum dari klien kami yaitu Muhammad Taufan Guntur. Muhammad Guntur, ya. Seperti yang tadi mungkin teman-teman sudah ikuti dalam persidangan tadi bahwa klien kami dilaporkan ke polisi terkait dengan kasus penganiayaan, ya. Namun perlu kami sampaikan pada teman-teman wartawan bahwa kami sebagai kuasa hukum ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami pada pihak yang menjadi korban dalam hal ini. Jadi Opan dalam hal ini dia berusaha untuk melindungi saudaranya, saudari-saudarinya, adik-adiknya ini, sehingga dia melakukan pemukulan terhadap oknum anggota polisi, ya. Dan dia dilaporkan ke Reskrim Umum Polres, dia diproses dalam kasus penganiayaan, ya.
Nah, saya bersama keluarga, ya, keluarga dari Opan, memang sengaja melakukan konferensi pers ini untuk kami ingin menyampaikan kronologi yang sebenarnya, sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saudara Opan kepada apa inisialnya? Inisialnya apa? Lapor. RP ya, RP ya, RJP ya. Nah, saat ini ada korban dari RJP sendiri, ya, ada Eka dan siapa? Firda, ya. Nah, kami berharap nanti dengan konferensi pers ini institusi yang menaungi tempat kerjanya RJP ini juga menjadi tahu bahwa apa yang dilakukan oleh RJP terhadap kedua keluarga dari Opan melainkan. Jadi untuk itu saya akan membuka pertanyaan. Mungkin teman-teman ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini, kami persilakan. Pawan, mungkin ada sebelum itu mau tambahkan? Tidak ada? Ya, silakan. Ini kan si Bapak Iwat, Ya, ada yang muncul karena oknum polisi ini melakukan pelecehan ya, verbal ya, saudara perempuan. ya. Nah, apakah ini sebagaimana tadi di sidang disampaikan bahwa Ya. yang bersangkutan juga telah dilaporkan Ke polisi, ke propam, ya. tidak lanjutnya bagaimana itu dari apa kasus Iya. Mungkin kami dapat jelaskan bahwa keluarga sudah melakukan itu, laporan ke Propam Polres Ternate. Tapi yang ada adalah mereka hanya menerima laporan bahwa sudah dilakukan sidang kode etik. Tapi ketika saya tanyakan apakah hasil dari sidang itu disampaikan atau mereka diundang pada saat sidang kode etik itu berlangsung, ternyata keluarga tidak diundang sama sekali. Dan bahkan dari keluarga hanya menerima hasil bahwa sudah dilakukan sidang kode etik dan hasilnya apa pesannya waktu itu? Isiannya penurunan pangkat dan nanti bisa sekolah. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah apakah itu sudah dilakukan oleh pihak Propam Polres atau belum, karena keluarga belum pernah menerima itu. Jadi kita masih minggu depan akan lanjut dengan masih pemeriksaan saksi. tapi seharusnya kan pemeriksaan terhadap Saksi terlapor, terlapor ya, saksi korban ya. Nah, itu kita saya kan tadi dia tidak hadir ya, tapi kita berharap minggu depan nanti JPU bisa menghadirkan saksi korban sehingga kita bisa konfrontasi terkait dengan apa yang dia laporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.